Halo, perkenalkan nama saya Aderania Usi Manurung, NIM 1211999, Program Studi Teknik Industri. Saya dari Studium General kelas B. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai hasil ulasan yang saya dapat dari video Research Academy yang bertopik Communicating Your Research atau cara mengomunikasikan penelitian. Topik yang pertama yaitu mengenai seks dan gender. Seperti yang kita ketahui, seks dan jenis gender adalah konsep yang berbeda. Tetapi istilah ini sering digunakan secara bergantian termasuk dalam literatur biomedis dan budaya populer. Penggunaannya sebagai sinonim dapat menyebabkan ambiguitas dan kebingungan di antara para ilmuwan, pembuat kebijakan, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Tindakan seks dan gender, baik secara mandiri maupun dengan cara yang dapat melengkapi atau menyediakan pengaruh kesehatan masing-masing. Seks ini bisa diuraikan dari ilmu urai, fisiologi, ataupun genetika dan hormon. Di mana jenis kelamin dapat dikatakan sebagai identitas dan ekspresi, peran dan norma, hubungan kekuasaan, dan adanya kesetaraan. Dalam penelitian ini, jenis kelamin sangat berpengaruh, di mana sebagai seorang wanita ada hambatan yang dapat dihadapi dalam pengaksesan dana. Misalnya yang pertama, kriteria eksklusif keunggulan. Misalnya tahun sejak PhD selesai. Yang kedua, hambatan yang dihadapi di dunia. Yang ketiga, waktu dan kekakuan tenggat waktu pendanaan. Yang keempat, harapan bepergian. Yang kelima, bullying, pengecualian, pelecehan, dan stigmatisasi. Yang keenam, pengecualian wanita dalam pembicaraan yang diundang, penghargaan, dan peluang promosi. Misalnya ada kata Anda belum siap, atau dengan kata tidak penting. Untuk selanjutnya yaitu social impact. Empati atau yang dikatakan oleh Clark pada tahun 1980 di bukunya di halaman 187, yaitu the unique capacity of the human being to feel the experience, needs, aspiration, frustration, sorrows, joys, anxieties, heart or hunger of the other as if they were his or her own. Atau bisa dikatakan dengan kapasitas unik manusia menjadi merasakan pengalamannya, kebutuhan, aspirasi, frustasi, kesedihan, kegembiraan, kecemasan, sakit, atau kelaparan orang lain seolah-olah mereka sendiri memilikinya atau dapat merasakannya. Empati merupakan hal yang sangat penting, di mana yang pertama memberikan kita kemampuan untuk melihat dan merasakan dunia dari perspektif orang lain. Yang kedua, terkait dengan peningkatan pemikiran kritis, kreativitas, imajinasi, dan motivasi. Apakah empati itu bisa dilatih? Empati itu bisa dilatih, di mana yang pertama melalui individu bervariasi dalam tingkat empati. Yang kedua, proses refleksi. Adapun tips mewawancarai dan bentuk empati, yang pertama tentukan fokus wawancara Anda, yang kedua memprioritaskan 3 pertanyaan terpenting yang perlu dijawab, yang ketiga ajukan pertanyaan tentang situasi tertentu di masa lalu, yang keempat hindari pertanyaan umum di masa lalu atau pertanyaan hipotesis tentang masa depan. Untuk selanjutnya yaitu tentang ensuring visibility. Adapun 7 strategi bagi para ilmuwan untuk mengkomunikasikan penelitian mereka dalam penciptaan merek. Yang pertama, bisa melalui publikasi. Yang kedua, konferensi ilmiah, bisa melalui poster, pembicaraan, atau media. Yang ketiga, dalam penjangkauan. Keempat, rilis pers organisasi. Kelima, perspektif penggunaan pameran atau peralatan. Yang keenam, media sosial. Dan yang ketujuh, sumber daya ilmiah elektronik. Kebanyakan ilmuwan menggunakan beberapa bentuk peralatan tersebut atau peralatan perangkat lunak dalam penelitian. Perusahaan sangat mendukung mempromosikan produk mereka, di mana penawaran untuk memberikan presentasi tentang perspektif atau aplikasi penggunaan Anda, dan dalam meningkatkan paparan terhadap peluang kolaborasi dasar.
Tadi, seperti yang dijelaskan, bahwa ada 7 strategi bagi para ilmuwan dalam mengkomunikasikan hasil penelitian mereka. Jadi yang pertama, melalui publikasi, bisa melalui jurnal atau buku dan paten. Pentingnya bibliometrik yang semakin meningkat dalam menilai kinerja penelitian. Yang kedua, melalui konferensi ilmiah dengan mendaftar baik itu sebagai hadiah atau mencapai kompetisi. Visibilitas sebagai pembicara atau bisa melalui poster. Lalu ada identifikasi seleksi kriteria dan suara kontribusi. Untuk yang ketiga yaitu penjangkauan, di mana praktikum utama untuk mengkontekstualisasikan ilmu penelitian dalam istilah awam. Publikasi berdampak tinggi bukan persyarat untuk presentasi ilmiah kompetisi di level tinggi, dan liputan media yang sangat kuat. Rilis pers organisasi, bagikan pencapaian atau pengharapan atau cerita Anda melalui organisasi Anda. Baik itu bisa melalui universitas, perusahaan, atau institut, sehingga Anda dapat memiliki audiens yang berukuran besar. Yang kelima yaitu perspektif penggunaan pameran atau peralatan. Kebanyakan ilmu menggunakan beberapa bentuk peralatan perangkat lunak untuk penelitian, di mana perusahaan sangat mendukung mempromosikan produk mereka. Penawaran untuk memberikan presentasi tentang perspektif atau penggunaan aplikasi. Dan peningkatan pemahaman Anda tentang peluang kolaborasi. Yang keenam yaitu bisa melalui media sosial. Posting setiap makalah di media sosial Anda saat ini bisa diterbangkan atau bisa diakses oleh semua orang atau akses terbuka. Pertanyaan atau pernyataan satu baris yang menarik sebagai clickbait, tautan URL kertas atau DL direct jika akses terbuka. Bisa melalui lalu tag rekan penulis, pertimbangkan emoji atau gambar untuk menarik perhatian, bahasa yang percaya diri. Atau bisa melalui YouTube yang merupakan alat yang sedang naik daun untuk mempromosikan akademis dan penelitian. Dan yang terakhir yaitu sumber daya ilmiah elektronik, yaitu bisa melalui jaringan penelitian seperti Google Cendekia atau Mendeley. Lalu ada bibliometrik atau pengidentifikasi digital, yaitu bisa melalui ORCID dan Mendeley Stats. Media sosial itu sangat penting dalam penelitian. Di mana mengapa kita menggunakan media sosial? Karena yang pertama, media sosial telah ada selama sistem pos, yaitu di zaman ketika surat-surat adalah satu-satunya teknologi yang tersedia untuk jarak komunikasi yang bisa merupakan terhubungnya ribuan rantai korespondensi. Yang kedua, karena sosial media adalah jaringan untuk mendapatkan reputasi, bisa juga mendapatkan pertukaran ide dan pertukaran hasil dari penelitian-penelitian lainnya. Adapun contoh media sosial yang sering digunakan yaitu ada Facebook, ada Twitter, ada LinkedIn. Facebook adalah sarana yang ideal untuk individu terkemuka, tetapi lebih sering institusi untuk berkomunikasi dengan publik yang lebih luas. Yang kedua ada Twitter. Twitter adalah bentuk media sosial yang dinamis dan cepat yang kemungkinan partisipasi dalam topik terbaru hari ini biasanya melalui tag hacks. Kemudian ada LinkedIn. LinkedIn adalah bentuk media sosial yang murni profesional. Itu bisa dipahami sebagai pengganti untuk menjaga bisnis satu sama lain melalui kartu-kartu. Adapun langkah-langkah untuk memastikan penelitian Anda diperhatikan, yang pertama yaitu mempersiapkan artikel Anda. Di mana dalam mempersiapkan artikel ini, kita perlu menghabiskan waktu di abstrak, kesimpulan, dan referensi. Kemudian kita bisa berbagi data hasil penelitian, bisa menggunakan grafik yang mudah dipahami dan ilustrasi profesional, dan gunakan bahasa naskah yang jelas dan yang benar. Kemudian, yang kedua yaitu mempromosikan artikel yang dipublikasikan, di mana sama hal yang seperti dijelaskan tadi, kita bisa mempromosikan artikel tersebut bisa melalui LinkedIn, Twitter, Facebook, ataupun Mendeley. Yang ketiga, memantau artikel, di mana umpan balik awal pada unduhan, saham, dan kutipan. Data tentang lokasi geografis dan disiplin penelitian.
istilah pencarian yang digunakan dalam Science Direct untuk menemukan publikasi Anda dan perbandingan kinerja artikel Anda dengan artikel orang lain. Jadi hal itulah yang bisa merupakan langkah-langkah untuk memastikan penelitian kita diperhatikan. Jadi kita harus bisa mempersiapkan artikel penelitian kita, mampu mempromosikan atau mempublikasikan artikel, dan memantau artikel kita selalu. Untuk topik selanjutnya yaitu inclusion and diversity for research. Adapun manfaat mengintegrasikan seks, jenis kelamin, dan interseksionality yaitu dalam penemuan ilmiah, di mana metode penelitian ilmiah atau scientific inquiry adalah suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan dengan menggunakan metode-metode yang diorganisasikan secara sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Yang kedua yaitu metodologi penelitian yang lebih baik, di mana dalam sebuah penelitian kita perlu menggunakan metodologi penelitian yang baik agar lebih terstruktur. Yang kemudian itu ada tingkatan kesetaraan sosial. Seperti yang kita ketahui, kesetaraan sosial itu adalah tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama, di mana kesetaraan sosial ini bisa dibagi menjadi kesetaraan politik, kesetaraan sosial, ataupun kesetaraan di mata hukum. Kesetaraan sosial ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang beragam. Di mana prinsip dari kesetaraan sosial ini yang pertama, dalam haknya individu memiliki hak yang sama dalam aspek manapun. Yang kedua, dalam hak kewajiban individu tidak boleh ada yang diperlakukan secara berbeda. Inklusi dan keanekaragaman dalam penerbitan ilmiah akan datang lebih banyak lagi. Yang kedua, memperluas janji gender dalam keragaman pada penulis, pengulas, konten di luar jenis kelamin. Kemudian memperluas meningkatnya penghargaan ilmuwan hitam yang meningkatkan penghargaan, memperluas konten melalui lintas jurnal, dan menggunakan platform tambah seperti Sel Mentor. Kemudian memperluas koneksi dengan komunitas, bisa itu lokakarya, penjangkauan editorial. Memperluas bagaimana mengevaluasi dan mengkomunikasi penggunaan dan data bahasa yang meninjau kembali kebijakan pelopornya. Jadi demikianlah cara mengkomunikasikan penelitian. Tadi yang seperti dibahas yaitu seks dan gender, di mana adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua itu adanya dampak sosial, di mana kita perlu memerlukan yang namanya empati. Yang kemudian yaitu memastikan visibilitas. Yang terakhir ada inklusi dan keragaman dalam suatu penelitian. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa dalam pengkomunikasian hasil penelitian itu merupakan pengolahan data melalui suatu proses analisis data, kemudian melakukan pembahasan dari hasil analisis yang telah diperoleh dan menyajikannya bisa dalam bentuk diagram, grafik, ataupun tabel agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, dan kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Di mana dalam mengkomunikasikan suatu penelitian itu bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan. Di mana secara lisan bisa dilakukan dengan melalui sebagai pembicara atau bisa melalui dikatakan sebagai seminar hasil penelitian. Atau kalau misal jika dalam tulisan bisa dalam bentuk jurnal ilmiah maupun laporan penelitian tertulis. Adapun tujuan dari mengkomunikasikan penelitian ini yaitu penelitian yang sudah kita lakukan agar penelitian yang sudah dilakukan itu dapat diketahui oleh orang lain sehingga dapat dibuktikan keasliannya bukan berdasarkan plagiat atau ciprakan. Selain itu agar kita dapat memperoleh kritik dan saran demi mengembangkan hasil penelitian agar lebih baik lagi. Di mana cara mengkomunikasikan penelitian itu yang pertama bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami,
disampaikan dengan jelas dalam bentuk laporan ilmiah ataupun sebagai dalam seminar. Kemudian hasil pengolahan data bisa disajikan dalam bentuk tabel grafik, diagram alur, dan peta konsep, dan menggunakan istilah biologi yang standar. Jadi demikianlah untuk hasil ulasan mengenai pengkomunikasian ilmiah. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Jika ada kata yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.